Halo adik-adik, masih semangat ya belajarnya? Wah, nggak kerasa ya udah sampai ke hukum Gauss. Nanti setelah hukum Gauss kita bahasnya kapasitor. Oke? Nah, seperti biasa ya, jangan lupa catatan dan penanya. Catatannya jangan dicampur ya, kalau bisa catatan emang satu catatan fisika. Oke? Biar tidak pusing saat belajar. Nah, jadi kita belajar tuh harus terorganisir ya. Nah, sekarang kita lanjut hukum Gauss. Hukum Gauss itu dia dirumuskan oleh matematikawan sepanjang masa yang bernama Carl Friedrich Gauss ya. Jadi makanya dinamakan dengan hukum Gauss. Nah, jadi secara umum mungkin kayak ginilah wajahnya ya. Karena kan ini dari tahun 1777 sampai 1855 ya. Kita entah di mana gitu. Nah, jadi di sini hukum Gauss itu bunyinya adalah hukum yang menyatakan bahwa garis medan ya. Jadi ini ceritanya tentang garis medan yang melalui sebuah permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang ini miring kemana dia nih? Sebanding dengan jumlah muatan yang ada di permukaan tersebut. Nah, kalau kita lihat gambarnya kayak ginilah kira-kira ya. Jadi ada sebuah bidang, oke. Jadi ada sebuah bidang, anggaplah kayak bidang kertas gitu ya. Nah, kalau misalnya ini garis normal, kalau misalnya ini garis normal ya. Kalau misalnya ada sebuah E membentuk sudut, ini misalnya E datang. Kalau misalnya E-nya itu tegak lurus datangnya ya. Jadi dia tuh harus menembus bidang kan. Kalau misalnya dia datangnya kayak gini, berarti kan dia menembus bidang tuh. Berarti rumus E-nya itu menjadi E sama dengan apa? C ya, fluxnya. Berarti ini C sama dengan E dikali dengan A saja. Tapi kalau misalnya dia membentuk sudut kayak gini, berarti membentuk sudut gini kan, berarti apa namanya tuh, fluxnya itu membentuk sudut terhadap bidang, berarti yang kita ambil itu adalah sudut terhadap garis normal ya. Berarti ini misalnya alfa ini terhadap bidang, berarti yang kita ambil itu adalah theta. Theta-nya terhadap garis normal ya. Ingat, sudut theta itu adalah terhadap garis normal. Jadi, rumus yang kita pakai ini. C sama dengan E kali A cos theta. Jadi, C itu adalah flux, satunya Weber. E itu kuat medan listrik. A itu luas bidang, dan theta adalah sudut. Jadi, garis antara E dengan garis normal. Misalnya, kalau di sini katanya E-nya itu datang membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Berarti θ-nya itu adalah 60 derajat. Yang ini berarti, ini kan θ-nya, karena ini kan sudut 90 derajat kan. Jadi 60 ini datangnya dari 90 kurang 30. Jadi kalau dia bilang terhadap garis normal, terhadap bidang, 30 terhadap bidang, berarti ini terhadap bidang ya. Terhadap bidang. Kalau terhadap bidang, kita yang ngambilnya harus terhadap garis normal. Oke? Paham ya? Nah, kemudian, ini. Sebelum kita melihat ininya, contoh soalnya, kita bahas dulu kuat medan listrik pada muatan kontinu. Nah, jadi di sini, kuat medan listrik pada muatan kontinu itu kita bahas dulu yang pertama, bagian yang A. Ini ya, yaitu kuat medan listrik dalam plat bermuatan. Jadi di sini, rapat muatan listrik atau dilambangkan dengan TO pada keping sejajar ditentukan dengan persamaan. Jadi ini kan ada keping sejajar ya, keping sejajar ini, keping konduktor sejajar, di mana itu mencari muatan E-nya adalah TO per E0 ya. Nah, TO per E0, di mana E0 itu kan konstanta ya, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian, kalau kita ganti, TO itu adalah muatan dibagi dengan A. Berarti kalau kita lihat di sini, E itu kan TO per E0, sedangkan TO itu adalah Q per A. Muatan ya, muatan dibagi dengan luas penampang. Nah, ini oke. Nanti kita hubungkan ya. Kita coba menghubungkan antara kedua rumus ini. Ini adalah TO sama dengan Q per A. Nah, kalau kita hubungkan, itu jadinya apa nih? E sama dengan Q per A per E0 kan?
Atau bisa juga Q per A dikali N0 itu jadinya 1 per N0. Jadinya Q A kali N0. Nah, kayak gitu ya. Jadi E itu bisa kita ganti jadinya Q A kali N0. Oke? Nah, jadi ini intro aja ya. Intro menuju kapasitor gitu. Jadi ini soalnya itu paling sering perbandingan nanti. Jadi kita sekarang bahasnya gimana bentuk dari kuat medan listrik pada pelat bermuatan. Karena sebelumnya kan itu adalah aplikasi dari hukum Gauss. Oke? Nah, kalau adik-adik mau mencatat, boleh di-pause dulu videonya ya. Klik tanda pause. Oke? Kita lanjut. Tetap semangat ya. Nah, di sini selanjutnya kita bahas pada apa namanya tuh yang B, bagian yang B-nya itu kuat medan dan potensial listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, yang pertama kita bahas di sini pada potensialnya dulu ya, medan listrik nih. Nah, kalau medan listrik, jika berarti di dalam bola, itu E-nya adalah 0 ya. Nah, ini harus paham juga ya. Di dalam, ini berarti kan di dalam bola itu adalah 0 ya. Nah, di sini kakak garis. Jadi ini di dalam itu nilainya adalah 0. Kemudian, kalau di permukaan, berarti di permukaan nih, dia rumusnya itu kita pakai KQR ya, QR nih. Oke? Pas di jari-jari ya, sampai permukaan. Kemudian kalau di luar bola, berarti yang kita masukkan adalah R-nya yang jauh ini ya, yang jauh. R kecil ini ya kan? Oke, paham ya? Jadi bentuk grafik E dan R-nya itu adalah awalnya dia dari 0 dulu, baru naik tinggi sehingga makin jauh jaraknya dia makin turun gitu. Ya. Kemudian yang B yaitu potensial listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, yang pertama kita lihat di dalam bola ya. Di dalam ya Allah, kok gini bentuknya. Nah, jadi di dalam sampai ke permukaan bola itu kita menggunakan, jadi yang di dalam ini ya, di dalam sini sampai di permukaan sini itu kita gunakan sama rumusnya ya. Jadi ini K Q per R. Jadi yang di dalam juga sama ya, V di dalam itu sama dengan V permukaan ya, rumusnya. Sama dengan V permukaan, oke? Nah, di apa rumusnya? Rumusnya ini. Atau di sini aja deh kalau buat. Jadi di sini V di dalam sama dengan V permukaan. Jadi yang kita pakai jarak itu adalah R di permukaan ya. Yang di dalam pun kayak gitu. Berarti kalau di dalam kita rumuskan K Q per R, bukan R kecil ya yang dimasukkan. Bukan R yang di dalam ya. Nah, begitupun R di permukaan K Q per R gitu. Nah, kemudian kalau yang di luar bola, baru R-nya R kecil yang dimasukkan. Oke, nih. Jadinya ini R kan V K Q per R. Sehingga karena di dalam itu lebih tinggi grafiknya, makanya dia tinggi dulu, nanti semakin jauh baru dia semakin turun ya, karena jaraknya kan V itu berbanding terbalik dengan R kan. Nih. Kalau R-nya semakin besar, R-nya besar, V-nya itu kecil ya. Kita buat di sini. Jadi V itu berbanding terbalik dengan R. V sama dengan 1/R. Jadi kalau V-nya besar, artinya R-nya kecil. Tapi kalau V-nya kecil, artinya R-nya besar. Jaraknya semakin jauh gitu. Paham ya? Semoga adik-adik paham. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini, bola konduktor berongga dimuati listrik sebesar Q. Berarti diketahui itu adalah Q sama dengan 100 mikrokulom. Itu berapa kulom? Jadinya 1 kali 10 pangkat 4 ya. M-4 kulom. Pada gambar, manakah pernyataan berikut yang benar? Potensial di titik P dan titik R itu sama. V yang A itu ya. V di titik P sama dengan V di R. Nah, kira-kira gimana? Kalau potensial ya benar ya. Sehingga jawabannya A. Kita cek yang B, oke?
Potensial di titik Q, V di Q lebih besar dari V di R. V di Q lebih besar dari R. Enggak, seharusnya ini sama ya. Seharusnya V di Q, jadi V di Q itu seharusnya sama dengan V di R. Oke. Next, yang C. Potensial di titik P, V di P lebih besar daripada potensial V di Q. Nah, V di P lebih besar daripada V di Q. Nggak seharusnya sama, kan dia masih sama-sama di dalam. V di P sama dengan V di Q. Oke. Kemudian yang D. Potensial listrik di titik T terbesar, katanya. Di titik T, V di T itu terbesar. Salah ya. Seharusnya V di T itu terkecil ya. V di T itu terkecil karena R-nya makin jauh, ya kan? Kemudian yang E, potensial di titik S sama dengan potensial V di S sama dengan V di T. V di S sama dengan di T. Enggak ya. Enggak lah, seharusnya V di S itu lebih besar pada V di T. Nah, jadi yang tepat itu jawabannya adalah yang A. Paham ya adik-adik? Kita lanjut. Nah, ini nyari-nyari lagi ya. Ini kayaknya hukum Gauss deh. Contoh soal hukum Gauss. Nah, katanya di sini, Andi punya sebuah bidang lingkaran yang berjari-jari. Berarti diketahui itu adalah R sama dengan 7 cm. Kita rubah ke meter, 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Di mana kuat medan listrik E sama dengan 200 Newton per Coulomb. Mengarah pada bidang tersebut dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang nih. Nah, kata kuncinya terhadap bidang ya. Kita harus cari garis normal, berarti ini alfa ya. Biar nggak sama lambangnya. Berarti kalau kita mau cari theta, dia harus theta kan. Theta itu berarti 90 dikurang dengan 30. Jadinya tetanya 60 derajat. Tentukan flux. Jadi yang ditanya itu adalah flux. Flux ya. Nah, jadi rumus dari flux itu apa tadi? Flux sama dengan E kali A cos theta, ya kan? E kali A cos theta. Dah, jadinya E kita udah punya kan 200. Nah, masalahnya A lagi kan. Kita cari A di luar dulu ya. Karena dia bentuknya lingkaran, berarti cari luas lingkaran. Pi R kuadrat. Berarti 22 per 7. Ini dikuadratin 49 kali 10 pangkat min 4, ya kan? Coret-coret nih 7. Berarti jadinya 22 kali 7 berapa? 22 kali 7. 14, 154 ya. Oke, 154. Berarti kita buat di sini 154 kali 10 pangkat min 4. Nah, masukin sini. Jadinya 154 kali 10 pangkat min 4. Cos 60. Berarti jadinya nih 200 kali 200 kali 154 kali 10 pangkat min 4. Cos 60 berapa? Setengah kan? Ini bisa dicoret nih, habis. Ini sisa 100. Nah, ini jadinya kalau kita kali 100 kali ini kan, ini berarti 154, 12 kali 10 pangkat min 4. Atau bisa kita coret nih kan, nih habis, ini sisa min 2. Jadinya dapatnya 154 kali 10 pangkat min 2. Apa satuan flux? Weber ya. Nah, atau bisa juga kita jabarkan 1,54 Weber. Oke? Dah, paham ya? Gampang kan sebenarnya kalau adik-adik memperhatikan dan mencatat di buku catatannya. Oke? Next. Nah, untuk contoh soalnya, ini mirip ya, ini hukum Gauss, mirip dengan apa namanya tuh soal contoh sebelumnya. Atau sama-sama aja ya, kita buat diketnya. Nanti silakan dicari ya. Atau mau di post dulu juga boleh, silakan klik post. Nah, di sini katanya dia persegi. Nah, berarti persegi dengan panjang sisi S 20 cm. Kita rubah ke meter ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, luas dari persegi apa? Sisi kali sisi. Berarti jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, udah dapat A-nya kan?
Lalu bila sebuah medan listrik homogen, E sama dengan 200 N per C, ditambahkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, berarti itu tetanya sama dengan 90 derajat. Berapakah jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut atau flux listriknya? Berarti yang ditanya itu adalah flux. Dah, oke? Nah, itu gampang ya. Nah, rumus flux apa tadi? Berarti kan kalau tegak lurus, berarti E kali A cos theta. Nah, silakan dicari ya. Boleh nanti kalau adik-adik udah dapat jawabannya, silakan komen di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan juga boleh. Kalau udah dapat nanti bisa kita diskusikan. Oke, tetap semangat belajarnya karena tidak ada yang dapat mengkhianati proses ya. Karena kalau kita misalnya rajin belajar ya prosesnya baik, hasilnya insya Allah juga baik. Oke. Nah, untuk video pembelajaran kapasitor, materi selanjutnya silahkan klik link berikut ini. Oke?